Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bebas narkoba. Halo sahabat, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ijul Safi kembali menjumpai dalam Sorotan Rizwanda di Sorotan Rizwanda Channel. Seperti biasa, di Sorotan Rizwanda kita akan membahas atau membincangkan, mendiskusikan terkait dengan kebijakan publik. Nah, belum lama ini kita dihadapkan pada persoalan JHT atau Jaminan Hari Tua. Waktu dulu saya ketika masih zamannya jam sostek, belum BPJS Tenaga Kerja, ya zaman jam sostek itu ketika saya keluar dari perusahaan itu sudah langsung bisa cair JHT atau Jaminan Hari Tua. Tetapi melalui Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini, JHT atau Jaminan Hari Tua baru bisa dicairkan ketika pekerja berusia 56 tahun. Ini tentu saja menuai kritik, menuai kontra, penolakan tentu saja ya. Nah, ini yang akan kita bahas bersama Rizwanda PhD. Beliau adalah akselerator kebijakan. Tetapi sebelumnya, sahabat, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi materi-materi baru di Sorotan Rizwanda. Maka Kang Riz, bagaimana Kang Riz menurut Kang Riz? Kompleksitas ketenaga kerjaan kan tidak hanya bisa dilihat daripada berapa nih upah minimum provinsi ya, upah minimum kota, termasuk bagaimana mengenai hak yang menempel dari pekerja, yaitu jaminan hari tua pada saat terjadi sesuatu di lingkup masa rentang kerja, kan begitu ya esensinya. Itu secara esensi. Nah, hanya memang secara strategi kebijakan, sekali lagi saya selalu bilang bahwa apakah kemudian keputusan ini sudah dibuat dengan menyertakan orang yang berada di luar lingkar keputusan. Kan seringkali perwakilan daripada orang yang menerima dampak akhir ini berada di luar lingkaran keputusan. Nah, apakah win-win solutionnya? Tentu kan di sini ada beberapa pemangku kepentingan ya, Kang Ijo ya, hanya pekerja nih. Dari sisi pengusaha, apa argumentasinya sehingga kemudian JHT ini keputusannya sekarang jadi begini ya, Permenaker 2 2022. Nah, itu satu. Yang kedua, menurut saya sih ya, pada saat kemudian ini menjadi eksekusi di lapangan, diimplementasikan, apakah sudah kemudian disosialisasikan lebih dulu untuk melihat reaksi publik? Dalam hal ini publiknya tentunya adalah pekerja secara umum. Kan pada saat kita menetapkan rentang usia, dulunya kan ini rentang usianya 65 tahun kalau tidak salah ya, untuk batas usia dikategorikan istirahat begitu ya, senja. Nah, pada saat sekarang 56 tahun, ini strategi pensiun benefits ini atau benefit pensiun kan gitu ya, apa? Karena kan beda antara, harus bisa dibedakan dalam lingkup konteks diskusi ketenagakerjaan, harus bisa dibedakan antara ini takutnya simpang siur nih, bauran persepsinya antara pesangon, nah gitu ya. Lalu kemudian jaminan sosial atau jaminan hari tua, antara pensiun benefits juga beda lagi. Karena kalau mekanisme pensiun benefits itu dihitung dari pajak kan sebetulnya. Kalau kita lihat misalnya pensiun benefit scheme gitu ya di Australia, itu dilihat daripada tax plan kita selama kita bekerja. Jadi misalnya Kang Ijo dibayar per bulan, per minggu, per jam, itu kemudian dihitung oleh pemerintah apakah Kang Ijo memutuskan untuk pensiun di usia berapapun, itu semuanya bisa diambil. Nah, tapi kalau memang ada ketetapan juga di negeri Kang Guru, misalnya kalau kita belajar dari sana ya, ada memang ketetapan usia bahkan lebih dari 65 tahun bahkan tetap di sana kalau tidak salah, terakhir saya cek. Nah, artinya skema ini beneficiary-nya siapa dalam sisi kebijakan? Beneficiary-nya apakah penekanan atau heavy-nya pada pihak yang mempekerjakan atau pekerjanya sendiri? Jika keduanya, maka yang harus diambil adalah irisannya. Gitu. Saya yakin Permenaker ini sebetulnya maksudnya adalah mendorong macetnya perlambatan ekonomi saat ini ya. Artinya kita, pemerintah tentunya ingin membuka iklim yang kondusif bagi perusahaan misalnya seperti itu. Tapi kemudian iklim kondusif ini juga kan harus just and fair untuk pekerja. Nah, argumentasi yang dibalik semua ini yang mungkin kurang dijelaskan. Kalau perlu jangan JHT lagi, karena kalau kemudian dulu dengan slogan yang sama atau dengan nama program yang sama dulu pernah dilakukan dengan skema yang berbeda,
orang pasti protes. Atau harusnya dulu jangan JHT ya kan, sekarang baru JHT karena atau misalnya JHS, jaminan hari senja. Jaminan hari sekarang. Baik sahabat, semoga itu bisa menambah daya pikir kita, daya pikir secara bersama. Ini sebagai literasi bersama tentu saja kita mengkritisi ya kebijakan terkait dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Tentu saja kita akan ketemu lagi dengan bahasan yang berbeda. Tetapi jangan lupa sekali lagi subscribe di Sorotan Rismada Channel dan tekan lonceng supaya sahabat terus bisa mendapatkan notifikasi tema-tema yang baru. Kang Riz, haturun Kang Riz atas waktunya. Kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya. Saya Jules Safi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.